Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu lagi hari Senin tanggal 9 November 2020. Oke Mas, silakan Mas Fahri dipimpin berdoa. 2021. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, sudah berdoanya tadi. Lomba. Bentar ya, Pak Panji mau pakai headset dulu. Oke, assalamualaikum, anak. Kemarin tugasnya sudah ya. Ini Mana, Pak? Ini Pak Panji tangan apa ini yang angkat? Kanan. Kiri. Tangan. Ayo kiri Pak kanan. Kanan. Kanan ya. Soalnya videonya Pak Panji terbalik. Iya, kita terbalik. Pak, sekarang mata pelajarannya apa, Pak? Kita pokoknya hari Senin Rabu itu kita tematik ya. Jadi ingat kembali kalau Sampai jam berapa, Pak? jam 9 aja satu kali. Besok yang 2 kali ya. Berarti besok itu matematikanya, Pak. Gimana? Besok matematika. Ya, besok matematika. Jadi matematikanya itu hari Rabu dan Kamis. Bentar. Oke, pastikan anak-anak ini ya, kalau waktu kita Zoom meeting di tempat yang sinyalnya full ya. Ya, full. Kalau nggak full, biasanya main host. Bentar, Pak Panji mau share. Oke, dibuka Bu Pena. Belum, kita mau ke subtema 2, tapi ada beberapa subtema 1 yang ingin Pak Panji share ya. Ada sedikit. Bentar. Oh, kelebihan halaman. Sebentar, ini subtema. Tema 2 itu, Pak. Itu tema 2. Tema 2. Ini kemarin anak-anak kita belajar lagi bahasa Indonesia plus ini ya nanti. Bukan itu. Ya, PPKN. Pokoknya gimana?
agak mundur dari yang kemarin. Itu Arya berlibur, Pak. Arya itu sudah ya kemarin. Bentar. Ini ada sedikit yang kemarin mana ya? Yang kita bahas. Oh ya ini ada sedikit ya. Ini sedikit aja nggak lama yang ini. Lanjut kita pertama, Pak. Ya, jadi Oke. Ini halaman 13. Ini sebentar aja. Ini bersikap jujur untuk pengamalan. Pengamalan itu kata dasarnya apa? Ada yang tahu? Tidak. Misalkan ini merugikan, kata dasarnya adalah, tahu kata dasar nggak, Nana? Apa? Merugikan, ini kata dasarnya rugi, ya. Nah, diberi awalan me sama kan, ya, jadi merugikan. Terus ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh. Nah, kalau ini pengamalan ini Lu jangan curhat-curhat ya. Abdul Hamid. Jangan coret-coret, kan udah tahu kan. Yang penting kamu jangan tekan ini. Kan ada jangan tekan apa? Jangan tekan apa tanda pulpen itu di samping kiri itu jangan ditekan. Kamu pegang layar asal kamu nggak nekan itu nggak akan kecoret. Oke. Pengamalan kata dasarnya apa, ada yang tahu? Ayo. Pengamalan. Pengamalan itu kata dasarnya apa? Pengamalan. Iya, pengamalan. Contohnya. Kata dasarnya apa? Tadi kan Pak Panji memberikan contoh ini, merugikan. Ya. Ini kata dasarnya rugi. Nah, kalau pengamalan kata dasarnya amal, betul. Nah, bersikap jujur untuk pengamalan yang berisik. Siapa yang berisikin? Kemeresak, jangan mainin ini apa? Jangan mainin apa? Set. Jangan mainin headset ya, biar nggak ramai. Apa aja nggak tahu nih siapa yang ramai. Oke, bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi sikap jujur untuk ngamalno, ya ngamalno. Pernah beramal nggak kamu? Pernah. Beramal itu apa? Beramal itu apa? Biasanya kamu beramal kemana? Itu dalam bentuk musola atau masjid itu kan dalam bentuk uang, tapi beramal itu tidak harus dalam bentuk harta, ya. Beramal itu juga bisa dalam bentuk sikap kita atau sikap kita ya. Nah, contohnya jika kita beramal, jika kita melakukan pengamalan sila pertama, dapat pahala nggak, Nana? Dapat reward nggak dari Allah nanti? Dapat, Pak. Dapat. Ini Pak Panji, sebentar. Ini saya apa namanya? Saya sebentar.
Bentar. Ana sapa iku? Enggak, itu Pak Panji, Pak Panji. Sapa? Pak Panji itu di samping ada mobil dinyalakan apa? Bentar. Sekarang perhatikan layar ya. Tengok layar. Itu kan sekarang kayak gambar Pak Panji. Oke. Pak Panji kan tidak tahu ya di rumah saat kalian mengerjakan apa soal penilaian dari Pak Panji kan tidak tahu kalian mengerjakan sendiri atau dibantu orang lain. Jadi orang lain itu bisa orang tua dan sebagainya. Jika memang itu tugas dari Pak Panji, seharusnya ini ada hubungannya dengan sikap kita tentang pengamalan Pancasila. Sila pertama yaitu tentang kejujuran. Oke. Pak Panji ada sebuah cerita ini. Sebuah cerita ya. Nah, tak ceritani sebentar. Iya. Nanti dia suwe nak po. Bentar aja. Di sebuah pondok, Ya. ada seorang kiai. Ya kan ada kiainya ya. Kiai ini biasanya kiainya punya apa di pondok itu? Murid. Punya santri ya. Dipanggil. Santrinya itu ada 100. Titik 100 pondoknya dia di pucuk gunung, jadi jarang orang pondok. Nah, tapi kiainya sakti ya. Terus dikumpulkan seluruh murid. Ayo kene kabeh di masjid. Nah, semua santrinya diberi permen satu-satu. 100. Lalu Pak Kiainya ngomong, sembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Siap. Budal kabeh. Kemudian diberi waktu ya 1 jam, disembunyikan di tempat yang paling susah untuk ditemukan. Ya. 1 jam harus balik. Setelah itu kembali. Nah, setelah kembali ada satu santri yang masih membawa permen. Yang lain ditanya, kamu sembunyikan di mana? Ada Pak Kiai, panggil gitu. Terus kemudian ada satu yang tidak membawa. Masih membawa permen. Loh, kok masih membawa permen? Kok tidak disembunyikan? Kira-kira apa jawabannya santrinya? Oh iya, lupa. Apa? Pernah dengar cerita ini enggak? Enggak pernah. Kira-kira apa sama kan disuruh kiai ini suruh menyembunyikan di tempat yang paling susah untuk dicari. Nah, satu santri ini nunduk ke kiainya, ngapunten kiai, saya tidak bisa mencari tempat yang paling susah yang nanti tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kiai ya, santri yang satu ini tadi. Ya. Halo Mas Akbar. Halo ya. Perhatikan lagi Mas Akbar ya. Oke. Jadi santrinya tadi merasa ngapunten kiai. Saya tidak bisa menyembunyikan permen ini. Karena Allah itu melihat saya. Bayangno. Ternyata dari 100 murid tadi itu yang benar melaksanakan tugas dari Pak Kiai hanya berapa? Hanya satu orang. Yang lainnya kan Yang tidak ya. Santri yang berhasil
ngerti maksudnya Pak Kiai siapa? Berapa orang? Satu. Satu orang. Tadi kan perintahnya apa? Sembunyikan permen ini hingga tidak ada yang tahu. Ternyata hanya satu yang ngerti karepe Pak Kiai. Ya ini singit loh, aku singit nang sore apa Kak watu Pak Kiai neng kali, aku singit neng dukure wit klopo, aku tak singit nang apa ngeduk lemah. Tak singit neng kesaku. Nah, gitu, gitu. Lain lah, hanya ada satu murid atau santri yang langsung berani gini. Ngapunten saya nggak bisa karena Allah melihat. Bentar ada wiyu. Ada wiyu. Ada ember. Bagus. Oke. Kembali lagi ke mana? Ke ini ya. TKP. Ke TKP. Saya share screen dulu. Saya share screen. Aduh. Balik nih. Saya share screen. Ya. Akan muncul di layar. Tadi halaman 13. Oke. Halaman 13 ya. Ya, itu halaman 13. Nah, jadi pengalaman pengamalan sikap jujur pada sila pertama ya, salah satunya adalah yang dilakukan oleh siapa? Santri kepada Pak Kiainya tadi. Nah, anak-anak Pak Panji harapkan juga begitu ya. Saat ada penilaian, jangan sampai begini. Yang ngerjakan mama, kerja Noma, wah nggak boleh gitu ya. Nanti kamu tinggal nyalip. Sudah nggak Bu? Itu kan ada Betul tugas. karo dulurku ya, Pak. Kalau kamu ada tugas, kalau misalkan kamu di sana juga ada guru les, ya, minta diajari cara, Ya. bukan jawabannya. Kalau kamu diajari caranya, ibaratnya kamu itu diberi carane mencari ikan. Ya, Diajari kayak caranya nyekel mencari. to. Diberi pancing, ya, diberi pancing dan diajari nyari ikan. Kalau kamu hanya diberi ikan, kemudian orang yang memberi ikan itu sudah tiada, sudah meninggal, kamu tidak bisa makan ikan. Tapi kalau kamu diajari diajari memberi diajari mencari ikan, orangnya sudah tiada, maka kamu masih bisa mencari ikan. Nah, ini hanya analogi aja. Bapak Jarab nanti kamu ngerjakan sendiri ya. Oke. Pak Panji lanjut ke halaman ini. Aku tadi pagi yang baca, Pak Panji yang baca. Tapi lupa halaman berapa. Bentar. 13. Ya, ini kita ke sini ya. Oke. Kemarin kalian sudah tahu belajar mencari tokoh dulu kan ya? Ya. Nah, sekarang ditambahi sama Om Panji, yaitu peristiwa dan inti ceritanya. Nah, sekarang Pak Panji minta Mas Andika masuk. Ada ya? Oh ya, Mas Andika ada. Oke, Mas Andika, silakan dibaca yang Pak Kadir. Ini. Kadir hidup. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Dia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Oke, dilanjut membaca Mas Abdul Hamid. Yang mana, Pak? Hehe, ayo yang mana?
Suatu ketika. Ya. Suatu ketika. Hamid tahu nggak halaman berapa yang dibaca? Kamu bisa pakai layarmu aja dibuka itu. Layarnya dibuka. Geser ke kiri. 26, Pak. 75. Itu halaman berapa itu? 25. Ayo, Hamid. Dinyalakan videonya, Hamid. Dinyalakan videonya. Oke, ayo. Ayo dibaca, Mas. Suatu ketika wabah hama menyerang para petani. Dinyalakan videonya, Mas. Ya, kok hilang? Ayo, Ham. Nah, itu yuk. Suatu ketika. Suatu seketika hama menyerang sawah para petani. Ya. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah mereka. Sawah-sawah mereka. Oke, lanjut. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Oke, terima kasih ya Mas Abdul Hamid dan Mas Andika. Oke. Paling gampang. Kan yang paling sebut tokohnya itu siapa tokohnya? Pak Kadir dan para petani. Nah, itu kan tokohnya itu Pak Kadir dan para petani yang lain. Kalau tokoh utamanya siapa? Kadir. Tokoh utamanya adalah Pak Kadir. Yang lainnya adalah tokoh pendukung atau tokoh pembantu. Nah, peristiwanya apa? Terjadi serangan wabah hama di Ya. sawah para petani. Oke. Kan sekarang tinggal baca. Nanti tugasnya kamu mencari sendiri. Ini kan tinggal baca ya, enak ya. Tapi nanti kamu dibuat ini aja. Terus inti cerita itu adalah rangkuman cerita yang rangkuman cerita yang ada 2 paragraf menjadi 1 kali. Nah, intinya apa sih? Ini kan sama saja dulu waktu kita belajar mencari apa, Nana? Ingat nggak? Gagasan pokok. Gagasan pokok ya kan? Gagasan pokok itu ibu dari pembelajaran bahasa Indonesia juga, ya. Jadi kalau kamu sudah biasa mencari gagasan pokok, maka akan mudah untuk mengerjakan ini. Jadi inti ceritanya apa? Pak Kadir itu mengalami apa? Kerugian karena apa? Karena sawahnya diserang hama, tapi mereka bekerja bersama-sama untuk untuk mengatasi masalah tersebut. Sama nggak kata-kata Pak Panji dengan tulisan di situ? Apa ada perbedaannya? Halo. Pak Kadir itu mengalami kesulitan terserang hama, tapi Pak Kadir dan teman-temannya menyelesaikan masalah untuk mengatasi tersebut. Apa tadi, Pak? Kan tidak sama kan? Apa juga baca, tapi intinya sama. Jadi kalau kamu mengerjakan tugas bahasa Indonesia, ya bahasanya sama persis, ya, bisa dipastikan jawabannya apa? Kamu kulaan dengan yang lain. Paham nggak maksud Panji? Ya, apa nih kan? Enggak, Pak. Gimana? Suaramu kurang jelas. Cerita. Gimana? Cerita. Kenapa ini cerita? Oh, diulangi lagi, oke.
inti cerita ini, inti cerita ya. Inti ceritanya kan begini. Kalau di sini tertulis Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian, ya kamu perhatikan di layar ya. Karena sawah mereka diserang hama, namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Ya. Oke. Diatasi. Tetapi kan ini misalkan Pak Panji membuat dengan kalimat Pak Panji sendiri, tanpa Pak Panji melihat contoh pengerjaan ini. Jadi apa? Pak Kadir dan para petani mengalami serangan hama, tetapi mereka mampu mengatasinya berkat kerjasama dan kerja keras mereka. Sama nggak kata-katanya? Sama nggak kata-katanya? Sama tidak? Tidak sama. Tidak sama. Tetapi maksudnya sama tidak? Iya. Sama. Itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak akan menemukan jawaban yang sama. Kalau ada jawaban yang sama, bisa dipastikan jawabannya apa tadi aku bilang? Jawabannya kulaan. Kulaan yang kauncone. Kulaan ke temannya. Nah, kalau jawaban kulaan itu sesuai dengan pengamalan sila pertama tidak? Sesuai tidak? Tidak. Tidak sesuai. Jadi kerjakanlah sendiri. Walaupun salah, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa tipu. Ya. Kamu bisa naik sepeda, apa langsung bisa naik sepeda dulu? Apa pernah jatuh? Pernah jatuh. Pernah jatuh. Jatuh bolak-balik. Tidak ada ya mungkin ya tidak ada yang orang di dunia ini yang naik sepeda lancar. Belajar tanpa terjatuh itu kayaknya tidak ada. Jangankan kalian Pak Panji yang jangan anggap dulu waktu Pak Panji masih SD juga ya. Halo Mas Akbar kakinya ya. Halo Mas Akbar kakinya. Oke. Jangan kira Pak Panji dulu waktu SD itu bisa semua mata pelajaran. Ya. Oke. Dulu Pak Panji waktu masih SMP ya. Kalau SD aku matematik nggak bisa. Video jadi pada waktu aku video bisa nih. Ayo. Jadi pada waktu SD dulu SMP ya Pak Panji matematikanya juga gak bagus-bagus amat. Ya. Sama jadi dong. kita ini mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Tapi Pak Panji, ini aku jujur ya. Pak Panji pernah rapot itu matematika 5. Pernah. Aku nggak pernah itu. Pernah. Karena memang dulu sedikit. gini. Jadi pernah matematika 5. Teman Pak Panji itu ada yang sampai gini. Pak Panji nggak mau nilainya itu palsu. Nggak apa-apa dapat 5 tapi asli. Akhirnya kan kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Waduh dapat 5. Akhirnya semester 2 tak perbaiki langsung naik menjadi 75. Jadi 7,5. Dulu kan 50 ya, masih puluhan. Ya. Ini yuk nggak apa-apa bilang aja. Pernah nggak buat mau nyontek waktu ulangan kelas 3? Pernah nggak? Dur, ayo. Nyontek punya temennya. Ayo nyontek punya temennya, ngelirik gini. Ngelirik gini. Enggak, Pak. Duduk sendirian, Pak. Duduk sendiri. Pari karo akil biasa. Pernah ya? Ayo, pernah apa tidak? Ayo. Pari biasanya nyontek. Ya. Kelompok Nanti SMP ku pelajarannya tambah susah. SMA juga tambah susah. Meninggal kita. Tapi kan ada yang mau nyontek gitu ya? Iya.
Teman Iya. Pak Panji ada juga yang nyontek dulu, ada juga yang nyontek Iya, ya. temennya mamaku Pak, ini Pak rumahnya. Nyontek ya. Dulunya nyontek Pak, Pak Panji itu pernah nih. ceritain. Dah, Pak Panji mau cerita, tapi jangan bilang ke Mama ya. Iya. Pak Panji nanti malu. Pak Panji dulu Sama waktu saja Pak kalau lihat di YouTube Pak. Iya, ini ya, sebentar. Tapi kan juga bilang Mama. Gini, dulu waktu SMA Pak Panji itu pernah buat contekan. Contekan. Saya ketik, gitu ya. Tapi Pak Panji memang dasarnya tidak pernah nyontek. Tidak pernah nyontek. Buat contekan terus kecil-kecil. Pada waktu prakteknya, ketika mau buka apa contekan itu aku tidak bisa. Kenapa? Karena kita merasa ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Gurunya. Jadi Pak Panji wurung katanya nyontek, Rek. Wurung katanya. Padahal gawene iku 5 hari yang lalu. Dipelajari, dicari penting-pentingnya dicari. Lah, ternyata karena panjenengan mencari yang penting-penting. Saya itu ingat jawabannya. Oh iya iki jadi. Karena dulu mencari yang penting. Akhirnya walaupun tidak nyontek karena kemarin itu niatnya apa? Niatnya jelek ya. Buat contekan, buat rangkuman, buat contekan. Tapi karena kemarin 5 harinya belajar sungguh-sungguh buat contekan, ternyata tuh masih ingat di mana? Di kepala. Akhirnya, bisa ngerjakan semua dan dapat 100. Bayangkan. Setelah itu akhirnya apa? Setelah itu akhirnya bukunya Pak Panji itu saya garis bawah, yang penting-penting tak garis bawahi. Yang penting-penting tak garis bawahi. Oh iku Alek, apalan agama nak apal. Ditulis di tangan sampai delok ini. Keturun ambil air. Enggak boleh. Enggak boleh. Gini, karena Pak Panji itu gini ya. Karena Pak Panji itu memang dari dulu nggak pernah mau nyontek ya. Pernah buat contekan tapi nggak bisa nyontek akhirnya. Dulu waktu di sekolah. Ya. Iya. Makanya muridnya Pak Panji juga nggak boleh nyontek. Biasanya nih ya, kalau dia nyontek, bukunya saya ambil, saya sobek. Buku ulangannya. Nah, itu. Ya. Mending dapat nilai asli daripada kita tidak jujur. Kita jujur. Buat contekan enggak apa-apa, tapi ya buat contekan boleh. Ya, seperti Pak Panji dulu ya. Waktu aku SMA. Buat contekan boleh. Tapi jangan dipraktekkan. Ya. Karena membuat contekan itu sama saja kita belajar mencari yang penting-penting. Oke, lanjut. Biar enggak ini aku mati yang satu ini. Aku mau share screen. Kayak Alek ikon ditulis di tangan ini. Iya. Masih ada apa lagi? Kita bayari bro. Dulu kan. Oke, sekarang. Pak Panji dulu juga pernah ini ya. Ya pernah. Tapi tidak bisa melaksanakan. Tapi nggak iso putaran. Lebih baik apa? Lebih baik pula belajar. Sama seperti begini. Kalau kita di jalan, kita boleh nggak bawa SIM? Kak. Sama Bapak Pak Polisi dia Pak Non nanti. Hilang. Saiki gak usum, saiki kon maskeran tuh. SIM saiki. Nah, Bapak Polisi itu tahu mana yang nggak pakai masker walaupun nggak tahu. Akan kelihatan sama seperti kamu mencontek. Kamu menyontek itu Pak Panji seru walaupun ketok gupune ngono ya. Itu karena sudah sering mengajar. Jadi Pak Panji ini sudah berapa tahun ya? Mulai tahun 2007 sudah mengajar, ya tahu. Ngerti, 2007? Ya.
Kelas Dalam berapa? waktu itu Pak Panji mengajar dulu Pak Panji mengajar guru olahraga. Dulu Pak Panji guru Sekarang olahraga. Sekarang guru kelas. Oke, lanjut ya. Oke. Hari ini tugasnya ada 2. Mateng, mateng, mateng ya. Ma. Oke. Ini tugas yang bahasa pertama. Inggris mari Kondre. Mari. Halo, ya. Ini tugas yang pertama. Coba tulis Bapak. Ya, ini ya. Ini halaman berapa bentar. Bacalah cuplikan cerita Oke. berikut, lalu tentukan tokoh peristiwa. Nah, Tentukan Ditulis, Pak. tokoh. Buku tulis lah. Di buku. Tulis semua ceritanya. Enggak gitu. Ini sekarang lebar. Loh. Ayo tadi kan begini. Ini Akbar gak ngerungokno. Ayo. Tokoh. Tadi kan aku memberi contoh yang apa, Pak Kadir. Lalu dijelaskan tokohnya Pak Kadir. Tahu. Peristiwanya saiki. Pak Kadir. Saiki ceritanya ganti. Sekarang ceritanya ganti. Itu siapa? Mas Lanang dan keluarga. Siapa? Lanang ini nama apa ya? Mas Lanang. Mas Lanang ini nama apa? Lanang Lanang ini yuk nama lanang. Lanang. Lanang yuk lanang. Lanang ini nama nama apa? Orang. Nama orang. Lanang. Boleh gak Yuk dipakai lanang. Mas Wedo. Oke. Mas Wedo. Nah, lanangi berarti namanya. Yuk lanang. Suara ambulan bisa dengar nggak? Iya. Nah, piu ya. Nah, ini tugasnya. Baik. Sekarang ini. Yang kedua, Pak. Ini kurang berapa menit ya? Kurang sedikit. Jadi Pak Panji baca aja biar cepat. Oke. Oke, sekarang perhatikan Pak Panji ya. Nanti yang susah bisa, yang masih belum paham bisa. Halaman berapa, Pak? Ini Setelah halaman tadi itu. Biar aku nggak keluar lagi ya. Ya, oke. Pecah HP kok Luis. Oke, lanjut ya. Oke, jika kamu ingin mendengar, jika kamu ini ya, gambar yang pecah-pecah, sinyalnya kurang jernih, videomu bisa kamu matikan, mic-mu juga bisa kamu matikan, biar apa? Ya, kecuali kamu pakai operator yang agak bagus. Oke. Ini indium trouble. Oke, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Teknologi itu diciptakan untuk apa? Untuk membantu Masyarakat. Untuk membantu pekerjaan manusia. Iya, supaya lebih mudah. Agar lebih mudah. Sama misalkan ya, corona ini ada di tahun 2005. Kira-kira bisa sekolah apa enggak, Rek? Kira-kira, Rek? Enggak. Tahun 2005 itu belum ada Android. Terus kata tadi. Belum ada Android, belum ada WA, belum ada video. Kira-kira kalau corona itu ada tahun 2 segitu, sekolah tutup nggak gitu? Tutup. Sekolah tutup bisa belajar nggak? Nggak bisa belajar. Untungnya bukan untung ya. Nggak untung ada corona ini. Ya untungnya corona ada saat teknologi sudah hadir. Jadi kita bisa Jadi kita bisa apa, anak-anak? Ya bisa ketemu seperti sekarang. Bisa share screen ya. Coba kalau kita belajar hari ini pakai WA. Pak Panji bisa share screen tidak? Tidak bisa. Tidak bisa di share screen, tidak bisa direkam. Susah kan? Ya, makanya Pak Panji 2005 cari ketepuk, Pak. Oke. Lanjut ya.
Oke, salah satu pekerjaan ini. Salah satu pekerjaan pemetaan teknologi adalah untuk nelayan. Nah, saat ini para nelayan, perhatian apa ya? Perhatian di layar. Oke. Sudah GPS, menggunakan Global bermesin Positioning GPS. System. Biasanya GPS dipakai untuk apa? Kalau ayahmu mau keluar kota, golek alamat. Menuju arah. Pakai Google apa? Google Map. Google Map. Pakai Google Map atau pakai Waze ya. Waze atau tulisannya yang Waze itu loh. Pernah nggak ayahmu keluar kota bawa kendaraan terus ada apa? Enggak, Blas. Bisa apal. Bisa apal. Apal. Pernah nggak yang nggak apal gitu? Atau pernah naik Grab gitu? Oh, Grab. Nggak tahu. Enggak apal. Pasti ada yang Grab itu pasti ada GPS-nya. Grab itu Kalau Jawa Timur. Grab atau Gojek ya. Nah, kalau Gojek nggak bisa kabupaten, Mbak. Oh iya nggak bisa. Tapi kalau kita dari Pasuruan mau ke kabupaten bisa. Tapi kalau kamu di kabupaten kamu nggak bisa ke kota gitu loh. Tapi Grab itu bisa. Ya oke. Dengan GPS namanya apa? Global Positioning System. Ini artinya apa bahasa? Ini kan bahasa Inggris ya. Iya. Global Positioning System. Tanya ke Bu Ria nanti. Bu Ria. Melacak keberadaan global itu banyak posisi, sistem penunjuk posisi. Dunia global. Tak pikir kalau kita mau keluar kota nggak tahu alamatnya bisa pakai GPS ya. Gunakan penduduk sekitar. GPS dari HP ada. Atau pakai gunakan penduduk sekitar. Mudun, Nyun Sewu, jalan. Pernah nggak ya seperti itu? Pernah. Iya, itu juga GPS sama namanya itu. Pasti wedi bablas iki. Aku juga sering mau pakai GPS, ternyata sinyalnya enggak ada. Mandek yang warung. Ampunten Bu, itu namanya juga GPS. GPS orang Jawa. Gunakan penduduk sekitar. GPS orang Jawa. Oke. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan. Nah ini. Boleh nggak ini? Boleh. Dan pukat harimau. Waduh, pukat harimau itu apa? Kemarin Andika ngomong ya, pukat harimau Mas ya? Apaan tuh? Ya ini pukat harimau ini. Terumbu karangnya melok rek, pakai pukat harimau. Sampai sandal besi-besi itu katut kabeh kalau pakai apa? Pukat harimau, apalagi pakai pukat singa. Kalau ada pukat singa ya, pukat singa, pukat dinosaurus. Pukat buah. Ya, itu apukat Mas, itu apukat. Ya. Jangan bilang apukat, nanti Pak Paji nyari apukat loh ya. Oke. Baik, gara-gara Pak Ari ngomong apukat, apa Paji pengen apukat ya, tak cari nanti habis ya. Saat ini kedua peralatan tersebut dilarang apa? Dilarang karena dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya merusak ini terumbu karang. Terumbu karang itu tempatnya apa? Nemo. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Nggak oleh menangkap ikan besar-besaran. Artinya apa? Dihabiskan. Wah. Tapi terus yang kedua, menggunakan bahan peledak atau racun. Pakai racun, pakai bom, atau pakai racun, pakai potasium, atau pakai karbit. Pakai nuklir. Oh, nuklir ya, nuklir. Waduh. Ikannya nggak bisa dipanen karena nuklir, bisa gosong ikannya bisa dipanen. Cina buat nuklir gitu, Pak. Nuklir itu satu kota meledak. Nuklir itu kan dulu pernah, sebenarnya orang yang membuat nuklir itu tidak ada tujuan untuk membuat ledakan awalnya itu kan. Dengan kan gitu. Buat perang itu. Bom diciptakan awalnya untuk menghancurkan atau untuk memudahkan manusia nggak awalnya itu kalau kamu ingin tahu. Buat apa dong? Ayo. Bom itu dulu dipakai untuk bongkar gunung untuk diambil batu baranya. Nah, mungkin kalau kamu punya saudara atau yang kerja di pertambangan, bom itu tapi ya beda meneng kalau nuklir.
Satu Nuklir itu kota ya, hancur. ayo nuklir itu bisa dibuat untuk apa ya? Ada yang tahu ya? Mumpung kita bahas nuklir. Untuk menghancurkan kota. Untuk menghancurkan gedung. Kalau gedung bukan pakai nuklir, Mas. Satu Nuklir nuklir. itu, nah, pernah dengar PLTN nggak? LDN nggak ngerti. Nggak ngerti. Apa Mas Zubairi? Apa? Saya saja tidak tahu. Masa tidak ada yang tahu PLTN ini? Ayo. Ajaran PLN jangan dengar saya. Digunakan nuklir. Kalau PLN pembangkit listrik negara. Kalau Negara. PLTN pembangkit listrik tenaga Surya. PLTN, Mas. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir loh ya, tibain nuklir juga bisa dibuat Listrik juga tahu saya. buat listrik. Ayo, Satu kota hancur. ayo. Pak, kakak pengen bilang Pak. Perhatikan bom nuklir. Itu menghasilkan apa? Ledakan. Ledakan. Panas kan? Panas kan? Panas sekali. Panas itu sebuah apa, Nana? Sebuah apa? Sebuah panas itu sebuah panas. Energi aja. Panas itu sebuah panas, Son. Bener kan? Energi panasnya nuklir bisa nggak diubah menjadi energi listrik? Bisa. Tak jelaskan lah. Lain kali tak jelaskan waktu Januari masuk. Tapi kalau meledak itu gimana ya? Nuklirnya meledak no. Nah, wis nanti aja Januari. Karena ini mau habis ini. Oleh nuklir di Aduh. apa? Di tengah-tengah bumi letak Ya. wis. Ini aku mau ingat ya. Kamu tahu omnya Pak Panji nggak yang Iron Man itu? Seperti Anda menjadi Iron Man. Ayo, Panji. Tahu nggak? Si ganteng Rek. Kan udah mirip Pak Panji kan? Yang udah Iron Man dimengoleh dulu. itu ya. Iron Man dulu. Yang udah Tahu nggak? dimengoleh. Tahu Iron Man nggak anak-anak? Tahu. Nah, Tuan Stark itu omnya Pak Panji itu. Kan wajahnya mirip-mirip Pak Panji kan? Iya dari belakangnya. Oke. Kamu tahu Iron Man itu di tengahnya ada apa ini? Tengahnya ada bolongan. Ada bolongan. Bolongan. Itu Ada cahaya. cahaya. Itu ada apa itu? Cahaya. Itu maksudnya apa itu? Ada listrik. Itu sebagai apanya Iron Man itu yang di dadanya? Tembak. Dus. Sebagai apa yang di dadanya? Putar kok mamaku nanti Pak Peter. Ayo, robot Iron Man pakai baterai apa enggak? Elman bisa. Enggak, Enggak. pakai listrik. Tenaganya dari mana? Tenaganya dari orangnya yang bisa bergerak itu. Berat besi kok itu. Dari mana? Dari Itu tenaganya. di tengahnya itu namanya itu. jadi. Nah, tengahnya itu namanya mikronuklir. Nah, itu bayangannya ya. Jadi nuklir itu besar sebenarnya, alatnya gede, tapi Iron Man itu karena omnya Pak Panji yang itu karena harus pinter ya. Pinter kan mirip ya. Pinter. Akhirnya dia kan seorang apa? Dia kan seorang ilmuwan kan? Iya. Dia membuat namanya mikronuklir. Nah, dibuat tenaganya Iron Man tadi. Menggunakan odaning mengoleh. Rasanya. Sekarang lanjut. Anjing bang. Sekarang bahasanya rek ayo. Kita lanjut ya. Tidak menggunakan pukat harimau. Kemudian memperkirakan daur hidup ikan. Ya. Kalau ikan waktu bertelur jangan diambil ikannya ya. Iya. Nanti kalau kamu jadi nelayan, biarkan telurnya biar menetas, biar menjadi ikan-ikan. Tas. Menetas dia. Oke, lanjut. Menetas ikannya yang diambil, bukan anaknya. Bukan anaknya. Lah anaknya kayak apa dipangan? Tadi Sayang sebenarnya kalau ada telur ikan itu. kayak lotok, Pak. Oke. Enak. Kayak telur goreng dadar. Oke. Di Indonesia
Ada yang masih menggunakan peralatan tradisional penangkapan ikan. Dan juga yang sudah memakai Jaring lek. Ini nelayan tradisional. Persamaan Ini nelayan modern. nelayan tradisional dan nelayan modern mempunyai perbedaan dan persamaan. Ini persamaannya di sini. Podo-podo golek. Nelayan tradisional dan nelayan modern, mereka sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan, sama-sama Mengadakan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Pelaut modern, pelaut nelayan tradisional kilometer. Sebentar, saya perhatikan dulu saya. Ini waktunya karena mau habis ya. Iya. Nelayan modern sama nelayan tradisional sama-sama mencari ikan di laut. Tidak mungkin mereka menanam jagung di laut. Mencari orang. Persamaannya itu. Atau mencari orang di laut nggak ada. Oke. Nelayan modern. Kamu perhatikan layar ya. Nelayan modern, nelayan tradisional. Mereka sama-sama juga menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Nggak mungkin nelayan modern, nelayan tradisional itu menjual beras ya. Atau menjual baju gitu. Alamak. Nah, Baju ikan. wes, nelayan modern sama nelayan tradisional itu sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca. Kalau cuacanya buruk, kakek ombae. Kira-kira apa ada nelayan yang ke laut nggak kira-kira? Tidak. Nelayan modern berani ke sana, mau kapalnya bagus ngono. Ada, Pak. Ada, Pak. Kapal feri itu, Pak. Ya, gini. Ini Iya, di tempat atur. gini. Kena obat. Ini di tempat Pak Panji ya. Di tempat Panji itu kalau di Lekok sana kan masyarakat sekitar pantai. Aku ngomong rek. Sekitar pantai sana itu kebanyakan adalah pekerjaannya nelayan. Iya. Nelayan. Nah, biasanya gini, kalau malamnya hujan, petir, besoknya itu ikan harganya mahal. Kenapa? Karena Cari-cari. Karena mahal. Jadi misalkan semalam tuh hujan. Karena mahal. Misalkan hari ini hujan sampai malam hujan. Nah, Iya. besok itu harga ikan mahal. Iya. Kenapa? Karena tidak berani untuk melawan badai. Ya tidak berani. Tapi masih ada, ikannya masih ada. Iya. Sulit. Nah, karena yang yang berani melaut saat cuaca buruk itu sedikit. Yang sing hebat-hebat, sing pro player Rizal Bahar. Apa sing apa ya? Sing apa ya? Bola game pro player. Sudah master, sudah apa istilahnya? Ya, Master. Yang master. Berani. Masih cuaca buruk itu ada yang berangkat itu. Berangkat, udah. Yang penting dapat Berangkat. lari. Tidak udian udah ya. Terobos saja lah. Cari terobos saja lah. Enggak wedi apa? Udi kan perahunya kan keisi air nanti tenggelam. Ya, ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam dan sampai meninggal. Ada, Pak, lanang, Pak. Nah, itu. Cerita itu, Pak, sebelumnya. Lanang. Makanya gini ya. Oleh karena ya mencari ikan itu kita kan tinggal makan ikan aja kan tiap hari ya. Enak. Harus dihargai, cuy. Padahal bos ya, halo bro. Mencari ikan itu juga mempertaruhkannya. Wah. Walaupun cuaca tidak buruk misalkan, cuaca nggak buruk. Tetap aja bisa meninggal nggak saat mencari ikan? Bisa. Ketarik jaring atau pas mau pusing, belum makan, are tenggelam, ada yang melihat temannya tenggelam, ketarik Kepanasan. Ayo. Oleh karenanya kita ini saat makan ikan hargailah para nelayan. Ikannya jangan dibuang-buang ya. Oh, so enak, Rek. Kalau makan berarti ikan tuh dasi ini dipangan iya. Ini dipangan. Ya,
jangan sampai jangan sampai ikannya itu ada sisa. Ada sisa, boy. Langsung dilep, Pak. Jangan nanti lehermu sakit. Terus ya seandainya juga ada miong. Yang apa itu? Meong. Ya. Kasihkan itu ke Kasihkan miong ke kepalanya meong. itu. Kepalanya. Copot. Sama durian. Jangan dibakar Sama di tempat durinya. sampah. Itu ya. Aku baunya kucing. Ini kan gini. Halo. Ini persamaan nelayan modern. Iya. Ini perbedaannya yang nelayan tersebut. Ini namanya diagram apa, Nana? Udah 92. Nah, ini namanya diagram Venn. Iya. Diagram Venn itu ada 2 lingkaran telur. Nah, ada 2 lingkaran. Kemudian ada apa? Ada yang bertemu. Yang bertemu ini namanya apa? Persamaan. Oke, nanti diingatkan ya kalau Januari sudah masuk, kita akan membuat diagram Venn tentang kelas kita. Nanti ingatkan ya. Jangan diingat. Apa ini? Nah, ini PR yang kedua. Ini. Wah, PR. Oi. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 enggak usah wis. Biar enggak banyak-banyak ya. Satu sama Ada dua banyak. tok, Bu. Nanti mabuk. 1 sama 2 tok. Ya, nomor 1. Jangan banyak-banyak. Nanti mabuk. Oke, yang ini dikerjakan di buku pena ya. Iya, Pak. Enggak usah di buku tulis. Yang ini Coba bro, ure. tiap hari kan. Ini ya. Ini dikerjakan di sini ya. Wah. Pak Panji coret ini. Jadi kamu kerjakan di sini langsung, kerjakan di sini ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, paham ya? Paham ya? Nomor 2 ada, Pak. Apa itu, Pak? Apa? Iya. Iya kan kita PR terus anakku. Kita kan tidak pernah masuk. Kalau masuk, Pak. Tidak ada pekerjaan sekolah kan? Nah, kita di rumah Ada, Pak. belajar. Karena belajarnya dari... Banyak, Pak. Oke, sekarang saya tutup dulu. Oke, Mas Fahri, silakan ditutup. Kita tutup, kita selesaikan. Iya. Sebelum kita akhiri pelajaran. Mas Fahri. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini. Wal asri. Bisa Oke, kita ketemu besok pukul 7 sampai pukul 8, istirahat pukul 9 sampai pukul 10. Oke. Wassalamualaikum. 9 sampai pukul 10. Ya, kita 2 kali kalau hari Selasa. 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya langsung. Aku langsung pulang. Oh, udah pulang ya? Ya, pulang ya. Sudah pulang, Pak. Baru masuk Lendra, Pak. Ini kalau mau matikan yang mana ya? Oh, Baru masuk Lendra. bentar. Tadi